Salam perspektif baru, saya Hayat Mansur kembali hadir memandu acara favorit kita semua, wawancara khusus perspektif baru selama 30 menit. Sahabat perspektif baru, jika Anda mencermati dengan seksama pemberitaan di media massa, tentu Anda akan melihat jelas setiap bulan ada pemberitaan mengenai kasus tindak pidana kekerasan seksual. Termasuk dalam hal ini kasus pelecehan seksual dan berudak paksa atau pemerkosaan. Banyak pihak yang mengatakan kasus pelecehan seksual di Indonesia tergolong tinggi. Tentu saja hal ini telah menumbuhkan keprihatinan banyak pihak. Narasumber kita hari ini adalah orang yang memiliki keprihatinan dan juga kepedulian terhadap upaya penghapusan kekerasan seksual. Yang salah satu wujud kepeduliannya disampaikan dalam bentuk lagu. Dia adalah Mian Tiara, seorang musisi dan artis film. Halo Tiara. Terima kasih, Hayat. Iya, thank you sudah hadir untuk wawancara perspektif baru. Nah, Tiara, lagu karya Anda berjudul Di Bawah Langit Raksasa yang merupakan original soundtrack film Penyalin Cahaya telah terpilih sebagai pemenang lagu tema terbaik pada Festival Film Indonesia 2021. Saat menerima Piala Citra, Anda menyatakan piala dan lagu tersebut didedikasikan untuk para penyintas kekerasan seksual. Pertanyaannya, apa sih arti penting dari dukungan Anda dan juga dukungan kita semua untuk saudara-saudara kita yang menjadi penyintas kekerasan seksual? Kalau saya jelaskan sedikit, saya mau sharing sedikit juga bahwa sebagian besar mungkin hampir semua ya kalau saya bisa bilang, perasaan yang dirasakan oleh penyintas atau korban kekerasan seksual itu adalah mereka merasa sendiri, nggak ada temannya gitu. Dan itu sebetulnya yang ingin disampaikan bahwa kita tuh nggak sendiri gitu. Kita masih ada orang-orang yang mau peduli, masih ada orang-orang yang mau mendengarkan, dan masih punya ruang-ruang aman sebetulnya gitu. Yang mungkin pada saat setelah itu terjadi, kita tidak bisa langsung menemukan itu, memang sebagian besar akan seperti itu kejadiannya gitu. Tapi di sini dengan karya lagu ini saya ingin menjelaskan dan memberitahu juga kepada teman-teman gitu bahwa kita nggak sendiri kok. Ya, karena memang kecenderungannya kita akan merasa terisolasi gitu dari semuanya gitu, dan kita akan menyalahkan diri sendiri gitu atas apa yang terjadi gitu, padahal itu bukan salah kita gitu dan tidak pernah menjadi salah kita gitu. Nah, Tiara, ya. Apakah pesan tersebut yang Anda sampaikan juga lewat lagu yang Anda buat? Nah, apa pesan-pesan yang ada di dalam lagu tersebut? Yang saya tulis di dalam lagu tersebut adalah untuk tetap bersuara. Tidak harus selalu lantang, tidak harus selalu dalam skala yang besar gitu ya, tapi itu dimulai dari orang-orang yang paling dekat, orang-orang yang mau mendengar gitu. Ketika saya bilang orang-orang yang paling dekat, saya tidak menyebut keluarga, karena kadang-kadang di beberapa peristiwa justru keluarga yang diharapkan bisa menjadi ruang aman, tapi tidak bisa memberikan ruang aman tersebut gitu, karena mungkin tidak ada pemahaman terhadap isu ini gitu. Mereka tidak biasa menghadapi peristiwa seperti ini, jadi mereka juga bingung bagaimana harus merespon gitu. Jadi yang saya ingin menjelaskan juga di lagu ini adalah kalau kita bersama-sama kita bisa membuat perubahan. Karena nggak cuma kita sendiri gitu. Kalau kita tidak bersuara, kita tidak tahu ada lagi nih sebetulnya di luar sana gitu. Jadi itu pentingnya bersuara gitu. Walaupun memang disesuaikan dengan kenyamanan hati juga ya, karena kan itu tidak bisa dipaksakan gitu untuk bersuara atau langsung cerita gitu. Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh banyak perempuan, mengapa Anda
yang merupakan musisi dan artis film memilih untuk memiliki kepedulian terhadap kasus kekerasan seksual? Karena saya juga satu, karena saya juga seorang penyintas. Kedua, karena banyak sekali terjadi gitu setiap hari itu pasti saya dengar gitu ada beritanya gitu baik di TV atau dari teman-teman atau di lingkungan saya pasti selalu ada gitu. Jadi itu yang bikin saya tergerak sebetulnya untuk ikut ikut gerak bersama gitu dengan teman-teman yang lain untuk mengubah atau mencari solusi. Mungkin tidak secara skalanya besar langsung jadi gitu ya, Mas, karena kan butuh butuh proses gitu. Tapi ya yang bikin saya apa akhirnya tertarik, bukan tertarik ya, tertarik itu kayak kayak Memiliki sesuatu yang kepedulian. iya memiliki kepedulian gitu di sini karena itu sih, karena garis besarnya ya dua dua alasan itu tadi gitu. Menurut Anda, bagaimana sih sebenarnya kasus kekerasan di seksual di Indonesia? Apakah memang tinggi, ataukah ini cuma hanya di ujung dari gunung esnya, di bawahnya lebih banyak yang tidak terungkap? Dua-duanya, Mas Hayat. Hmm. Iya, kalau saya ngelihat ini adalah satu kondisi yang udah darurat sebetulnya gitu, Hmm. tapi kita masih masih belum apa ya, belum bisa disikapi dengan kalau sebetulnya kan kalau darurat tuh kan ya harus harus langsung diatasi gitu, harus segera Hmm. dicari solusinya apa gitu. Tapi ini sepertinya prosesnya juga lambat sekali, jadi belum dianggap serius gitu, belum dianggap darurat gitu. Padahal kita kalau setiap hari pasang TV, setiap pagi aja gitu, itu berita itu banyak banget gitu, dan nggak hanya perempuan gitu, ada juga anak-anak gitu. Iya, saya ngelihatnya tuh udah darurat banget sih, Mas. Oke, Anda melihat sudah kondisinya darurat untuk Iya. kasus kekerasan seksual di Indonesia. Tapi di luar sana ya, di luar sana banyak yang berpandangan bahwa kasus kekerasan seksual dan seksisme lah begitu mengakar sehingga dilumrahkan di Indonesia. Nah, apa penyebabnya kalau menurut Anda? Saya menyebutnya kita ini korban patriarki sih. Hmm, Kayak ya, betul. maksudnya banyak sekali yang laki-laki harus begini, perempuan harus begini, perempuan tuh harus saya tuh selalu merasa kalau perempuan itu secara tidak tertulis gitu ya, rasanya tuh jadi warga negara nomor 2 gitu. Terutama yang ada di daerah-daerah ya. Kalau kita di kota-kota besar mungkin pemikirannya sudah maju, sudah progresif gitu. Tapi kalau yang di daerah mereka masih kita itu perempuan tugasnya cuma nerima gitu. Hmm. Terima aja apa yang terjadi sama kita, kayak berserah saja gitu, kayak kita hanya melayani gitu. Tidak diperlakukan bahwa kita juga punya suara, kita punya kemauan, seperti itu sih, Mas. Anda memilih melakukan edukasi dan sosialisasi ya tentang upaya penghapusan kekerasan seksual ini melalui jalur lagu atau bisa juga dalam bentuk film ya. Nah, menurut Anda apakah memang bentuk kampanye tersebut efektif untuk penghapusan kekerasan seksual dan juga penghapusan budaya patriarkalisme tadi? Bisa jadi efektif ketika kita membicarakan soal kekerasan seksual, itu kan memang rasanya berat sekali gitu. Untuk diangkat menjadi topik saja itu berat, butuh energi yang tidak sedikit gitu untuk membahas soal itu. Dan saya rasa dengan lewat lagu atau lewat film itu bisa meringankan bobotnya gitu. Jadi lebih mudah diterima juga gitu. Sama seperti waktu itu saya juga sempat terlibat di salah satu drama musikal yang mengangkat soal kekerasan seksual juga yang judulnya Belakang Panggung. Itu juga seperti itu. Jadi kita tidak perlu banyak apa ya preaching dan lain-lain, tapi dengan menyaksikan gitu, itu juga salah satu hal yang atau cara yang bisa kita tempuh. Itu dan mudah-mudahan bisa efektif gitu, mau bisa membuat kita jadi berpikir dan tergerak gitu untuk bisa berbuat sesuatu. Ya mudah-mudahan saya juga berharapnya itu efektif. Nah, kalau kita bicara mengenai film, nah industri film, nah apakah industri film kita memang sudah ramah terhadap perempuan? Artinya sudah ada upaya-upaya untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di industri film kita. Sedang berusaha ke sana sih, Hmm. sedang membuat jalan untuk ke sana gitu, karena memang kalau industri film itu dianggapnya sebagai industri yang lebih banyak mayoritas laki-laki gitu.
belum terlalu memikirkan tentang perempuan, walaupun sekarang sudah sudah jauh sekali bedanya gitu. Sudah banyak juga teman-teman yang woke masalah perempuan gitu, baik laki-laki dan perempuan juga ya, dan gender lainnya gitu, mereka juga sudah sadar, sudah terbuka gitu pikirannya, matanya gitu, bahwa perempuan ini juga terutama untuk yang kekerasan seksual gitu, banyak juga teman-teman yang melakukan hal-hal yang mensupport perempuan gitu, Hmm. khususnya di industri film. Nah, apakah itu artinya industri film kita sudah saat misalnya lagi syuting itu sudah perempuan-perempuan yang bergelut di sana itu, baik artis maupun pendukung itu sudah merasa aman, nyaman, dan merasa dihargai sebagai perempuan di industri film ini? Belum seluruhnya, karena memang masih ada perilaku-perilaku seksis atau yang melecehkan, itu juga masih ada sebetulnya gitu. Tapi dengan adanya kontrak juga dan kesadaran dari teman-teman itu, setidaknya ketika ada kejadian atau peristiwa pelecehan atau kekerasan seksual, mereka sudah tahu harus kemana gitu. Itu juga salah satu yang kami usahakan gitu. Jadi setidaknya nggak buntu di situ gitu. Ada satu tempat aman yang bisa dipakai atau dimintai pertolongan untuk cerita. Yang saya tahu ya, kalau di luar negeri itu banyak, hampir semua ya, produser-produser film itu menerapkan klausul anti pelecehan seksual dalam kontrak filmnya di setiap produksinya. Nah, apakah produser film di Indonesia sudah banyak juga yang menerapkan klausul anti pelecehan seksual tersebut? Sudah, sebagian besar sudah ada, karena dari kejadian yang pernah terjadi sama saya di akhir tahun 2019 itu, saya sempat bicara juga, reach out dengan teman-teman sutradara perempuan dan produser perempuan, dan saya di situ tahu bahwa sudah ada beberapa PH yang sudah memasukkan klausul itu gitu, dan akhirnya saya juga ikut mensosialisasikan gitu ke teman-teman bahwa kita perlu punya klausul ini gitu, karena kita perlu punya rasa aman gitu di tempat kerja, dimanapun kita perlu punya rasa aman, dan itu salah satu yang bisa mengamankan kita gitu, atau jadi payungnya kita gitu ketika kita sedang bekerja atau berkarya lah dengan teman-teman juga. Sekarang sudah makin banyak sih, sejak terakhir itu yang saya 2019, alhamdulillah sudah lebih banyak gitu. Jika Anda suatu nanti ditawari produser film kontrak yang tidak memasukkan klausul anti pelecehan seksual tersebut, apakah Anda akan meminta itu menjadi suatu syarat dimasukkan dalam kontrak Anda? Iya. Oke. Iya. Apakah ini juga sudah banyak dilakukan oleh artis-artis lain teman-teman Anda untuk meminta adanya klausul anti pelecehan seksual di dalam kontrak? Sudah lumayan banyak sih, Mas. Gitu, dan biasanya juga kalau misalnya saya juga ada teman-teman yang memang di casting atau manajemen talent gitu. Nah, itu biasanya saya juga ngobrol di situ gitu, dimasukin gitu. Jadi mereka juga dengan mereka memayungi menjadi rumahnya beberapa, misalnya 10 atau 20 artis gitu ya, talent gitu. Nah, itu mereka yang under. Jadi pendekatannya nggak hanya satu gitu personal, tapi juga lebih ke satu grup atau lembaga yang lebih besar lagi gitu, yang memang karena semakin kita bisa sampai ke atas gitu, di peraturannya juga makin kuat gitu. Jadi kalau memang dari produser atau memang dari asosiasi-asosiasi sendiri itu mengharuskan untuk adanya klausul itu di setiap kontrak, itu akan lebih baik lagi. Tapi itu juga memang yang kami usahakan. Nah, suatu arah yang positif ya di industri film, dan semoga itu bisa ditiru di industri-industri lainnya di Indonesia. Lanjut lagi, Tiar. Tadi Anda katakan dalam industri film atau dalam syuting film lah, katakanlah para perempuan yang bekerja di sana perlu punya rasa aman gitu ya saat berprofesi di sana. Nah, apakah setiap produksi film itu sudah mempunyai disediakan ruang aman istilahnya untuk para artis dan kru film? Ada beberapa yang saya tahu yang pernah saya kerjasama. Saya tidak bisa bilang atau secara pasti sudah atau belum semuanya gitu, karena memang saya juga
belum bekerja sama dengan PH lain atau belum memonitor lebih luas lagi gitu dari apa yang memang lebih ke sekitar saya. Tapi ada beberapa juga yang sudah ada gitu. Jadi kalau misalnya ya dimulai lebih ke dari sutradaranya juga sih gitu. Mereka memberikan kalau misalnya ada apa-apa bisa bercerita langsung baik ke sutradara atau ke produser gitu, bisa seperti itu juga gitu. Dan terakhir itu waktu saya syuting bersama Gina Esnur juga di situ juga ada banner-banner yang memang menjelaskan gitu apa itu pelecehan seksual atau kekerasan seksual tuh kalau ada apa-apa, ada kejadian yang tidak menyamankan bisa langsung lapor ke baik Mbak Ginanya atau ada kru yang lain gitu, teman-teman yang lain. Jadi memang dibikin sekondusif itu sih. Apakah para penyintas kekerasan seksual itu ketika melaporkan atau menyuarakan kasus yang dialaminya sudah mempunyai support system yang memadai? Bukan hanya di industri film ya, di Indonesia. Kalau saya ingat, mungkin juga Tiara dan juga sahabat perspektif baru ingat beberapa tahun yang lalu ada kasus seorang guru di Mataram, baik Nuril Maknun, yang akhirnya dia malah dilaporkan balik oleh orang yang melakukan pelecehan seksual kepada dia dan kasusnya sampai ke Mahkamah Agung dan dia dinyatakan bersalah. Nah, menurut Tiara gimana ini? Kalau mereka sudah berani bersuara, terus malah akhirnya dituntut balik? Ini dia memang yang berat gitu. Sering kali memang jadi backlash. Jadi support itu tuh yang kita butuh memang ketika hal-hal seperti itu terjadi sebetulnya, Mas. Gitu. Ketika kita berani bicara itu it comes with the consequence gitu. Karena belum tentu yang lain paham gitu dan bisa mensupport kita juga. Ini juga sangat disayangkan sekali. Sebetulnya ini salah satu juga yang jadi apa ya? Yang bikin saya juga mau nulis lagu tema itu juga karena ini sebetulnya gitu. Terinspirasi dari kejadian ini gitu. Kalau saya ngelihatnya memang sulit ketika kita tidak punya payung hukum yang kuat. Betul Gitu. sekali. Nah, itu. Jadi mau ngomong apa juga kita bisa dipatah-patahin terus, Mas. Makanya itu pentingnya ada undang-undang PKS tuh itu penting sekali gitu. Ya, penting sekali adanya payung hukum dan penting juga untuk kita sebagai publik ikut menyuarakan mengenai anti kekerasan seksual. Nah, sebagai penutup, Tiara, apakah Anda bersedia membacakan lirik-lirik lagu yang Anda buat untuk menggugah kesadaran semua pihak mengenai anti kekerasan seksual? Saya ambil satu part dari bridge-nya saja ya Mas ya, karena Boleh, saya silakan. pikir ini perlu banget kita dengar dan kita tahu bahwa ini yang dialami oleh penyintas dan seharusnya ini yang kita lakukan. Betul. Untuk teman-teman. Oke. Sebagai penutup, nah kita dengarkan inilah dia pesan khusus dari Tiara. Pelukan dan telinga yang dipinjamkan untuk kisah di tiap kesempatan. Pelukan dan telinga yang dipinjamkan adalah hembusan kekuatan. Jadi cukup didengar aja dan dipercaya sebetulnya, Mas. Ketika ada yang reach out sama kita untuk cerita, kita dengarkan aja dulu. Karena itu yang dibutuhkan supaya mereka tidak merasa sendiri.